Shalom. Kita memulai kebaktian kita Minggu 12 Juli 2020, kebaktian kelima sesudah Trinitatis. Yang berkhotbah pada minggu ini Abang Pendeta Resort, Abang Pendeta Eben 9 Juta MTH. Dan sebagai liturgis kami sendiri, Situa EJ Sianipar. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan sampai saat ini. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami di Minggu tanggal 12 Juli 2020. Engkaulah yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sertai kami masing-masing yang melayani pada hari ini, pendeta resort kami, song leader, pemain musik, dan seluruh kru tim multimedia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di dalam kebaktian kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang beribadah di rumah, marilah kita memulai kebaktian kita Minggu 12 Juli 2020, Minggu kelima sesudah Trinitatis, dengan topik khotbah Cintailah Pendidikan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8, ayat 1 dan 3. Bagimu Tuhan nyanyianku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan,
Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus datang ke dunia.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Marilah kita baca secara responsoria. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya,
Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami bacakan dulu Warta Jemaat HKB Kuaralama, Minggu 12 Juli 2020, Minggu kelima sesudah Trinitatis, dengan topik khotbah Cintalah Pendidikan. Yang pertama, memulai kebaktian Minggu di gereja masa New Normal. Mulai hari Minggu 5 Juli 2020, HKBP Kuaralama telah memulai kebaktian di gereja, yaitu kebaktian pukul 7.30 WIB berbahasa Batak, pukul 10.30 WIB berbahasa Indonesia, dan pukul 14.30 WIB berbahasa Indonesia atau variatif. Dihimbau agar jemaat mematuhi prosedur ibadah Minggu masa pandemi COVID-19 HKBP Kuaralama. Yang kedua, lepas CD. Pada hari Minggu 26 Juli 2020 pada kebaktian pagi pukul 7.30 WIB akan dilaksanakan lepas CD bagi 27 orang
angkatan 2019-2020 dan 7 orang siswa dewasa setelah menjalani katekisasi khusus. Sehubungan dengan itu, maka hari Jumat 17 Juli 2020 pukul 10 WIB diadakan gladi resik bertempat di gereja. Dihimbau agar anak siswa hadir dalam acara tersebut sekaligus membawa pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Yang ketiga, periodisasi Dewan per tahun, bendahara, dan sekretaris Huria. Pada hari Selasa 28 Juli 2020, HKBP Korlama akan melaksanakan periodisasi Ketua Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, para tahun, bendahara Huria, dan sekretaris Huria, serta utusan Sinode Distrik untuk periode tahun 2020-2024. Yang ketiga, pisah sambut pendeta fungsional. Sesuai surat keputusan Eporus HKBP nomor 31/SK/01/2020 memutuskan dan menetapkan Pendeta Jojor Boru Pardede STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Dan surat keputusan ketetapan Eporus HKBP nomor 32/SK/01/2020 memutuskan dan menetapkan Pendeta Evander M. Lumbantobing SSI sebagai pendeta fungsional di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender. Maka pada hari Minggu 16 Agustus 2020 di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender akan dilaksanakan pisah sambut Pendeta Jojor Boru Pardede STH dengan Pendeta Evander M. Lumbantobing SSI. Dan pada hari Minggu 23 Agustus 2020 di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama akan dilaksanakan acara pisah sambut Pendeta Evander M. Lumbantobing SSI dengan Pendeta Jojor Boru Pardede STH. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 6. Ayat 39 hingga ayat 42, demikian dikatakan bunyinya, kita akan baca secara responsoria. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada saat ini ada beribadah di rumah masing-masing. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca tadi, maka topik kita pada minggu ini dikatakan cintailah pendidikan. Mungkin kita sudah pernah mendengar dalam syair sebuah lagu Batak mengatakan, "Hugogo pe macari arian nang botari, lao pasikolahon geleki, naikon marsikola satibotibona sikat ni natolap gogoki." Para orang tua tentu berusaha agar anak-anaknya dapat meraih pendidikan. Tentu pendidikan yang sangat-sangat tinggi. Karena memang pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap orang sebagai modal dalam meraih kehidupan di masa depan. Oleh karena itulah ada nyanyian bagaimana usaha dari para orang tua yang bekerja demi untuk menyekolahkan para anak-anaknya. Jadi pendidikan memang merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap orang. Dan itu dapat dilihat bagaimana seseorang berusaha untuk terus-menerus belajar dan belajar agar pengetahuannya semakin meningkat dan bertambah-tambah. Melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus sebagaimana kita baca dalam nats ini tadi, kita tentu dapat memahami bahwa Yesus mengatakan bagaimanakah orang buta dapat menuntun orang buta. Orang buta adalah orang yang tidak dapat melihat secara mata jasmani segala sesuatu yang ada di hadapannya. Sehingga dia tidak dapat mengetahui secara pasti keadaan sekelilingnya dengan kasat mata. Dan apa yang akan terjadi apabila seorang buta mencoba menuntun seorang buta yang lainnya? Bukankah sudah pasti bahwa keduanya akan terperosok ke dalam sebuah lubang apabila ada lubang menganga tepat di depan jalan yang sedang mereka lalui itu. Sangat jelas maknanya bahwa orang yang tidak bisa melihat tentu tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan jalan. Bila terjadi maka risiko terjerumus itu menjadi nyata. Apa maksud Yesus mengatakan seperti ini? Tentunya para murid-muridnya lah yang meneruskan perkataan ini kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Tentu saja bukan mengutarakan perkara orang buta menuntun orang buta belaka, tetapi yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah untuk mengajak orang berpikir, apakah aku betul-betul jeli melihat ke arah yang benar dan dapat mewaspadai bahaya. Inilah kiasan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya dan kepada orang banyak dalam khotbah yang disampaikan oleh Yesus.
Yesus sebenarnya menunjukkan kiasan ini kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, yaitu orang-orang yang mengalami kebutaan mata secara rohani. Mereka di mata Yesus adalah orang-orang yang tidak mengerti dan tidak yakin akan sesuatu hal, namun berusaha mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak dan keyakinannya. Yesus mengecam apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka sangat banyak menunjukkan perilaku yang tidak benar terhadap orang lain dan bahkan mempengaruhi murid-murid agar melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka perbuat. Tidak menerima apa yang disampaikan oleh Yesus. Bahkan menolak apa yang benar, apa yang baik, yang mereka sering didengar, diungkapkan oleh Yesus. Jadi orang-orang Farisi suka melakukan hal-hal yang kelihatannya benar, atau mereka beribadah dan sepertinya melakukan perintah Tuhan, namun sebenarnya mereka lebih suka untuk melakukan apa yang mereka anggap lebih menguntungkan diri mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang buta menuntun orang buta. Tentu itu merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam arti banyak orang berusaha untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, sedangkan sebenarnya mereka sendiri tidak mengetahui secara pasti bahwa hal tersebut adalah baik. Berusaha mempengaruhi keyakinan orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus agar menyimpang dari apa yang mereka percayai dan mengajak untuk mengikuti keyakinan yang mereka anggap baik dan mereka anggap itu adalah jalan menuju kepada keselamatan. Sedang di satu sisi mereka sendiri tidak yakin apakah akan selamat atau tidak dalam mengikuti keyakinannya tersebut. Jadi berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ia benar-benar adalah Allah yang datang kepada manusia, yang datang di tengah-tengah dunia ini dan mengambil rupa seorang hamba. Dan juga diam bersama-sama dengan manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan dia tahu secara pasti bahwa jalan yang dituju adalah jalan yang benar. Bahkan ia mengatakan bahwa ia sendiri adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Ini adalah sesuatu hal yang patut untuk direnungkan. Bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang berani mengatakan demikian. Inilah yang menjadi pesan dari Tuhan kita untuk semua orang percaya. Bahwa Tuhan menghendaki agar setiap kita menjadi penuntun yang baik bagi banyak orang. Bukan menjadi penuntun untuk membawa orang ke jalan yang tidak benar. Penuntun yang baik adalah pribadi yang bukan hanya semata-mata mengajak orang-orang untuk mengikuti apa yang kita percayai, namun juga menghidupi apa yang kita percayai dan kita terima.
ketika seseorang tidak menghidupi apa yang ia percayai, sesungguhnya ia belumlah dikatakan seorang yang sedang mempercayai keyakinannya. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menjadi seorang penuntun yang baik. Di antaranya adalah yang pertama, menyadari bahwa orang akan mengikuti apa yang kita lakukan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 40 tadi. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Seringkali orang tidak melihat adanya korelasi antara bagian ayat ini dengan bagian ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 39. Di satu sisi, Yesus sedang berbicara tentang sulitnya orang buta menuntun orang buta, dan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Lalu di ayat selanjutnya, Yesus berbicara tentang seorang murid yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Namun apabila kita perhatikan, jelas sekali adanya hubungan yang erat di antara semua bagian ayat-ayat tersebut. Apakah ada hubungan dalam bagian ini mengenai murid dan guru? Tentu jelas ada. Jadi Yesus sedang mencoba mengatakan agar orang-orang percaya memilih guru yang benar. Bukan memilih dan mengikuti guru yang membawa jalan kepada yang tidak benar. Sebagaimana ingin menjadi seperti apa orang tersebut kelak. Karena seseorang akan menjadi sama seperti gurunya. Ketika orang banyak mengikuti apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi, maka dikhawatirkan orang-orang akan menjadi sama dengan guru-gurunya tersebut. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa ada koreksi yang terus dilakukan untuk menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 41, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ketika kita menghubungkan elemen-elemen penuntun buta dengan balok dalam mata, maka kita menjadi lebih mengerti bahwa salah satu penyebab kebutaan adalah masih adanya balok-balok yang belum ditanggalkan. Gambaran dua orang buta yang meraba-raba dalam kegelapan adalah berbicara hal yang sama dengan seorang penuntun yang tidak mampu memandang jauh ke depan tentang masa depan dari orang-orang yang dituntunnya. Karena mereka buta atau karena mereka memiliki balok yang besar di mata mereka sendiri. Sementara di sisi lain, mereka berusaha untuk mengambil sekucil kayu dari mata orang lain. Tentu kita harus siap untuk membiarkan diri kita dikoreksi. Apakah kita sudah melakukan atau menuntun orang ke jalan yang benar? Bahkan kita akan siap dinilai, bahkan dihakimi sebelum menghakimi atau mengoreksi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentunya masih ingat akan pesan dari Tuhan kita bahwa salah satu alat koreksi yang efektif yaitu bersedia untuk menjadikan firman Tuhan sebagai cermin di dalam kehidupan kita, di mana kita akan meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan
lalu merefleksikannya, apakah kita sudah melakukannya dengan benar atau belum. Supaya tidak sama seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Namun perlu kita ingat bahwa cermin firman itu tidak selalu berupa Alkitab. Ada cermin-cermin lain, yaitu orang-orang di luar kehidupan kita yang dengan tulus dan dengan jujur menyampaikan sebuah kebenaran kepada kita, yang tentu kebenaran itu adalah jalan yang baik dalam kehidupan kita. Mereka adalah orang-orang yang bersedia memberitahukan sesuatu yang baik untuk dapat kita lakukan. Nah, Tuhan kita sedang terus membawa kita semakin hari semakin lebih baik dalam mengikuti dan melakukan apa yang dikehendakinya. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini kita dapat menunjukkan bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk menerima apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami berterima kasih ya Tuhan karena kami dapat beribadah, kalaupun masih di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin Tuhan tetap hadir beserta dengan kami. Tuhan tetap menyertai, melindungi kami pada saat kami bersekutu dengan Engkau hari ini. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi, Tuhan telah mengingatkan kami kembali agar melalui firman-Mu itu kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami yakin dan percaya bahwa melalui firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami untuk mencapai apa yang kami inginkan, untuk meraih apa yang kami harapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau telah mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kami dalam situasi apapun yang kami hadapi hingga pada saat ini. Dan kami yakin melalui pertolongan Tuhan yang melindungi dan menyertai kami, kami akan tetap dapat hidup dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah sampai kepada kami. Ya Tuhan Allah, berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu yang pada saat ini tidak dapat atau belum bisa hadir untuk beribadah di gereja dan masih tetap mengikuti acara ibadah di rumah masing-masing. Tuhanlah kiranya yang senantiasa menyertai mereka, memberikan kesehatan dan mampukan mereka untuk melakukan semua apa yang Tuhan kehendaki, sehingga berkat-Mu tetap melimpah dalam kehidupan setiap anggota jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit, yaitu Ibu Asi Manjuntak, Dr. Anda Tiorida Borusi Hombing MPD, Ibu Yohana Hutajulu Borusi Manjuntak, Bapak Tony Nahal Hutapia, Ibu Nyonya Situmorang Sortaulina Borusi Manjuntak,
Ibu Nyonya DH Simanguncong, Mauli Boru Simanjuntak, Bapak Pendeta DP Panjaitan, Bapak Jonjong Hasiholan Manurung, Bapak Insinyur Ridwan Irianto Situmorang, Ibu Mauli Hutapia Boru Simanjuntak, Bapak Fernando Simanjuntak SH, Ibu Kartini Siahan Boru Pangaribuan, Ibu Situa M. Siregar Jerni R. Boru Siburian, Ibu Saur Mas Delina Butar-Butar Boru Sirait, yang pada saat ini masih tetap dalam keadaan sakit dan masih dalam perawatan. Kami mohon Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada mereka semuanya, sehingga hari yang akan datang mereka dapat sehat dan dapat bersukacita dalam melakukan pekerjaan dan menjalani kehidupan setiap hari. Begitu juga saudara-saudara kami yang pada saat ini masih tetap dalam melakukan pekerjaannya. Kami mohon Tuhan sertai dan lindungi semuanya. Dan juga anggota jemaatmu yang pada saat ini dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Kami berdoa buat semuanya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan sehingga dalam menjalani kehidupan setiap hari mereka dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih kami sampaikan ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohon kepadamu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 dan mengumpulkan persembahan kita untuk gereja dan HKBP Pusat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan, ibadah kebaktian minggu ini sudah selesai atas penyertaan Tuhan. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu ya Tuhan, di dalam kebaktian kami hari ini. Kami percaya Tuhan, itu hanyalah belas kasihan Tuhan menyertai ibadah kami ini sampai selesai pada saat ini. Biarlah firman yang disampaikan oleh pendeta kami itu menjadi terang bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau meninggalkan tempat ini. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami lepas pribadi dalam sukacita sampai di rumah kami masing-masing. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu yang beribadah, berkebaktian pada hari ini. Kepada-Mu saja Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.